كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima wahyu dari Gua Hira, maka kita dapati karena wahyu ini bukan perkara remeh, wahyu ini bukan sekedar dapat penglihatan atau dapat pendengaran. Karena wahyu ini adalah kalamullah, maka respon dari baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW pun sangat berat. Mulai dari menggigil, badannya seluruhnya gemetar, ketakutan, dalam tanda kutip seperti orang kesurupan. Beliau kemudian pulang ke rumah istrinya sampai istrinya berupaya menenangkan. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Rasulullah SAW berkata, menceritakan kepada istrinya terkait apa yang baru saja dialaminya. Sambil kemudian beliau berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap kondisi diriku. Aku khawatir akan celaka. Aku khawatir dari peristiwa ini aku bisa kenapa-kenapa. Maka inilah ibunda Khadijah, istri solihah. Faqalat Khadijah, kalla, tidak suamiku. Wallahi ma yukhzikallahu abada, demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa. Allah tidak akan mencelakakanmu. Bergembiralah. Innaka latasilur rahim. Bukankah engkau selama ini adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi? Wa tahmilul kal. Bukankah engkau selama ini adalah sosok yang selalu memikul beban yang lemah? Wa taksibul ma'dum. Bukankah engkau selama ini, suamiku, senantiasa membantu orang yang tidak berpunya? Wa takrid dhaif. Bukankah engkau selama ini selalu menjamu, memuliakan tamu? Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau, suamiku, adalah orang yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Bapak Ibu sekalian, mungkin kata-kata dari ibunda Khadijah kita anggap biasa saja, tapi tidak. Jadi inilah yang namanya sakinah, ketenangan atau ketentraman. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Bukankah pasangan satu antara satu dengan yang lainnya harusnya bisa memberikan sakinah, memberikan ketenangan, memberikan ketentraman. Disitulah peran ibunda Khadijah dalam pembahasan sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah SAW sumpah, ketika Rasulullah SAW khawatir, ketika beliau gemetar, ketakutan, kedinginan, pulang ke rumah ibunda Khadijah hadir untuk memberikan ketentraman dan ketenangan. Maka di sini kita belajar bahwa apapun kondisimu, apapun resikomu, apapun yang engkau hadapi di luar rumah, engkau pasti akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman ketika berada di dalam rumahmu. Maka nasihat bagi para istri, jadilah istri yang senantiasa memberikan sakinah,
kepada suaminya yang dia dari pagi sampai sore berhadapan dengan berbagai macam tekanan ataupun yang lainnya. Jangan sampai suami itu malah tidak kerasan di rumah. Jangan sampai suami itu merasakan ketenangan bukan bersama istrinya, malah bersama wanita lain, entah teman sekolahnya, entah rekan kerjanya, ataupun yang lainnya. Disitulah pintu-pintu syaitan untuk membuka tabir perceraian bisa dimulai. Maka begitu pula sebaliknya. Jadilah suami pun yang bisa menenteramkan pasangannya. Ibunda Khadijah, para jamaah, kata-kata ini ada yang perlu kita coba cek satu saja. Ketika beliau menghibur suaminya, wa tahmilul kal, bukankah engkau yang senantiasa memikul beban yang lemah? Para jemaah, di sini kan Ibunda Khadijah memang secara terjemah lebih kita mudah pahami adalah memikul beban yang lemah. Padahal sebenarnya tahmilu ini maknanya adalah engkau mengangkat, para jemaah. Karena tahmilu, yahmilu itu mengangkat, ya. Ahmilul hakibah, saya mengangkat tas, para jamaah. Artinya Rasulullah SAW itu bukan meringankan beban orang lain. Oh, kamu punya beban, sini aku bantu, aku ringankan bebanmu. Tetapi menurut perkataan Ibunda Khadijah, Rasulullah SAW ini orang lain punya beban, orang lain punya masalah, orang yang lemah dalam kebutuhan, biar aku yang mengangkat bebanmu, biar aku yang mengangkat urusanmu, biar aku yang mengangkat kesulitanmu. Jadi alih-alih bantuan Rasulullah itu hanya sekedar bebanmu yang berat itu, biar aku coba topang sedikit untuk meringankan bebanmu. Bukan, Pak. Tetapi bebanmu yang berat itu kasih ke aku semuanya, biar aku yang mengangkat bebanmu. Itulah baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa beliau berpihak menolong kepada mereka yang lemah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, innamatun surun wa turzakun bidu'a du'afaikum. Kalian itu ditolong dan kalian diberikan rezeki karena doa orang-orang yang lemah di antara kalian semuanya. Menunjukkan bahwasannya agama kita ini adalah agama yang peduli kepada orang-orang yang lemah, para jemaah. Hikmah yang pertama kita bisa ambil dalam kisah ini, bahwa Rasulullah SAW itu sangat khawatir ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Lagi-lagi bukti bahwa Quran itu bukan berasal dari Rasulullah SAW, sebagaimana yang sering dituduhkan oleh orang-orang orientalis. Ya, Rasulullah tidak mengarang Quran. Karena seandainya Rasulullah mengarang Quran, atau Quran itu ide beliau, inspirasi beliau, tulisan beliau, nggak pakai acara-acara terkejut, takut, khawatir, gemetar, kedinginan, nggak mungkin, Pak. Ini menunjukkan Rasulullah memang menerima sesuatu yang besar, para jemaah. Ya, dan ingat para jemaah, takutnya Rasulullah bukan berarti beliau cemen, bukan berarti beliau penakut, tidak. Karena bukan hanya beliau, tetapi nabi-nabi yang lain, bahkan Ibunda Maryam itu pun merasakan takut ketika mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibunda Maryam saja kita ambil contoh.
ketika fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran syawiyya, ketika Ibunda Maryam sedang beribadah di mihrab Masjidil Aqsa, diutuslah oleh Allah malaikat Jibril yang menjelma dalam bentuk manusia yang sempurna. Para jemaah, ya, karena memang malaikat Jibril ini, malaikat itu punya kemampuan untuk berubah menjadi manusia. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. Maka Ibunda Maryam langsung berkata, aku berlindung kepadamu dari Tuhan, aku berlindung darimu kepada Tuhan yang Maha Pemurah, jikalau engkau adalah orang yang bertakwa. Para jamaah, artinya inilah Ibunda Maryam yang kemudian hidupnya hanya ibadah tok di mihrab Masjidil Aqsa, tiba-tiba didatangi sosok laki-laki yang beliau tidak kenal, dan karena laki-lakinya ini adalah wujud malaikat, para jamaah, ya, laki-laki ini jelas ketampanannya luar biasa, para jamaah. Karena memang biasa malaikat itu kalau berubah jadi manusia pasti manusia yang tampan. Makanya saya mengingat kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika teman-temannya Zulaikha, teman-temannya istrinya pemimpin Mesir itu melihat Nabi Yusuf, maka mereka mengatakan, ya, in huwa illa basyar hada malakun karim. Nabi Yusuf ini bukan manusia tetapi malaikat yang mulia. Saking tampannya Nabi Yusuf dianggap seperti malaikat. Cerita selanjutnya kita tahu mereka bukan mengiris buah tetapi mereka mengiris jari jemarinya sendiri, terbius dengan ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah, jadi kalau ibu-ibu ngelihat aktor Korea yang tampan-tampan itu, tapi kalau dicubit masih kerasa, ketahuilah ketampanannya belum seberapa, para jemaah, ya. Karena ketampanan yang luar biasa itu kalau sampai tidak kerasa, para jemaah. Nah, kita kembali kepada kisah ini. Maka disinilah peran wanita solihah senantiasa menopang dan menguatkan semangat dakwah suami, para jemaah. Inilah peran ibu-ibu Aisyah yang juga turun ke bawah, turun ke masyarakat. Jangan lupa juga menopang, menguatkan dakwah suaminya, para jemaah. Dan inilah hikmah kenapa istri pertama Rasulullah yang paling dicintai itu tidak ada yang lain, istri yang tidak pernah terkalahkan dengan istri-istri yang lainnya. Istri yang paling dicintai bukan Ibunda Aisyah, tapi Ibunda Khadijah, karena beliaulah yang memberikan sakinah, ketentraman, sampai beliau tidak mau menikah dengan istrinya yang lain selama bersama Ibunda Khadijah, para jemaah, ya, selama bersama Ibunda Khadijah. Padahal saat itu masyarakat musyrik Quraisy sudah biasa punya istri lebih dari satu, tapi Rasulullah istrinya cuma satu, itu seorang. Makanya sunnah Nabi bahwasannya istri menikah itu selain poligami, istri lebih dari satu, juga ada sunnah Nabi istri itu monogami, istri cuma satu saja. Karena beliau adalah teladan bagi umatnya, umatnya bisa memilih mau yang monogami atau mau yang poligami. Dan saya yakin para jamaah pasti memilih pernikahan yang monogami atau poligami, ya, itu nanti didiskusikan sendiri para jamaah. Baik, setelah ini kemudian Ibunda Khadijah mengajak suaminya menemui sepupunya, para jamaah, ya, sepupunya yang kita kenal, nama ini terkenal, ya,
namanya adalah Waraqah ibn Naufal. Ya. Waraqah ibn Naufal yang mana ya, Waraqah ini adalah wakana imro'a tanassara fil jahiliyah. Dia adalah orang Nasrani di masa-masa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-ibraniyah, dan dia bisa menulis, mengerti bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat atau kitab Injil, ya. Kitabnya orang-orang Yahudi, para jamaah, ya. Itu Ibrani. Tapi dia juga bisa fayaktubu minal Injil. Nah, dia juga bisa nulis kitab Injil. Nah, cuman memang ternyata wakana saikhon kabiron. Dia ini sudah tua sekali, Pak. Sudah syekh kabir lagi. Syekh kabir, tua banget maksudnya, para jemaah. Ya, jadi kalau disebut syekh itu maknanya bisa dua. Memang cerdas, ilmunya mantap ya, atau tua sekali, para jemaah. Ya, nah ini nggak tahu jemaah. Ya, nah, kalau disebut syekh jangan bangga dulu. Jangan-jangan bukan yang ilmunya mantap, tapi yang tua sekali, Pak. Nah, maka dan bukan saja tua, ya, qada amiyah. Ternyata matanya pun itu tidak bisa melihat. Faqalat lahu Khadijah, Ibunda Khadijah berkata kepada sepupunya ini, ya bena'am, wahai anak pamanku, isma min ibni akhika, dengarkan apa yang diceritakan oleh anak lelaki saudaramu ini. Loh, kok anak lelaki? Memang masih saudara, Pak. Ya, jadi Ibunda Khadijah dengan Rasulullah, dengan Waraqah itu masih ada tali hubungan persaudaraan karena semua dari keturunan Qusay. Qusay ini punya anak Abdul Dar, Abdul Manaf, Abdul Uzza sama Abdul. Ya, Abdul Manaf itu turun ke Rasulullah, Abdul Uzza turunnya ke Ibunda Khadijah dan Waraqah ini. Ya. Makanya Waraqah bertanya, Rasulullah cerita apa yang diceritakan, apa yang dialami oleh beliau ketika di Gua Hira. Maka Waraqah berkata, faqala lahu Waraqah berkata kepada Rasulullah SAW, hadan namus alladhi nazzalallahu ala Musa. Apa yang kamu terima itu adalah namus sebagaimana yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya laitani fiha jada'a, laitani akunu hayyan ikhrijuka qaumuk. Ya. Waraqah kemudian mengatakan, seandainya aku masih muda perkasa, alangkah bahagianya aku, ya, aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah langsung kaget, Pak. Ya. Rasulullah langsung kaget. Loh, ini ada apa ini? Kenapa kemudian aku malah diusir oleh kaumku? Ya, maka Waraqah menjawab, na'am. Ya, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satupun yang mendapatkan wahyu seperti engkau, sebagaimana pendahulu-pendahulumu itu yang tidak diusir oleh kaumnya, yang tidak diperangi oleh kaumnya. Wa in yukuni yaumuka ansurka nasron muazzaron. Seandainya kalau aku masih hidup, ya pasti kamu akan kubantu sekuat tenagaku. Summa lam yansab Waraqah antuwuffiya. Kemudian nggak berapa lama setelah itu Waraqah meninggal dunia, ya. Fatarul wahyu, dan wahyu pun terputus, para jemaah. Jemaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kisah ini adalah ternyata inilah makna
fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini ayat Al-Qur'an. Tanyalah kepada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahuinya. Jangan sampai tidak bertanya. Banyak bertanya salah, tidak bertanya pun salah. Maka tanyalah kepada ahlinya jikalau kita tidak mengetahui. Dan ini membuktikan Waraqah ini ahli kitab, tetapi ahli kitab yang lurus. Disinyalir Waraqah ini adalah mukmin. Dia masuk Islam, dia beriman kepada Rasulullah, tetapi dia tidak sempat mengikuti ajaran Rasulullah karena masih awal-awal. Waraqah inilah contoh dalam Al-Baqarah 62, orang-orang Nasrani yang bisa masuk surga. Kenapa? Dia bukan Nasrani yang menyimpang, dia masih mengikuti ajaran Nasrani sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Isa. Adapun setelah Rasulullah diutus, orang-orang Nasrani dan Yahudi, apalagi selain mereka yang tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, mereka tidak bisa selamat karena mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Mereka masuk dalam kategori ayat innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Para jamaah, lagi-lagi ini membuktikan, semakin menguatkan Al-Quran itu bukan buatan Muhammad, tetapi wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, setelah peristiwa ini, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata wahyu itu terhenti. Ada pendapat terhentinya itu sampai 3 tahun. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat yang kuat, terhentinya wahyu dari Iqra ke ayat berikutnya, pendapat yang kuat adalah 6 bulan. Para jamaah, ternyata dalam waktu terhenti 6 bulan ini, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun ada yang nggak cocok dengan kisah ini, tapi ini saya pakai kisah ini, Pak. Ya, Rawahul Bukhari. Ya, walaupun banyak dilemahkan, ya, tapi saya pakai aja para jamaah, karena maknanya pun tidak menyimpang. Dalam waktu 6 bulan berhenti ini para jamaah, Rasulullah dalam tanda kutip stres, dalam tanda kutip para jamaah, ya, Rasulullah stres naik ke atas gunung, kepingin lompat dari atas gunung. 6 bulan wahyu terhenti, beliau seakan-akan kepingin bunuh diri. Udah naik beneran, Pak, sudah mau lompat para jamaah. Lihat terus, kenapa tidak terjadi? Para jamaah, nantikan episode-episode selanjutnya, insya Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.